Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Abdul Haki ingin mempresentasikan proses produksi pembuatan aki basah sebagai PJBL, proses produksi. Ya, latar belakang. Akumulator aki. Aki adalah sebuah alat yang menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Contoh akumulator adalah baterai dan kapasitor yang berfungsi menghasilkan listrik melalui reaksi kimia antara asam sulfurik H2SO4 dan timbal Pb. Setiap sel memiliki tegangan 2 volt dan jumlah sel dalam aki basah standar biasanya ada 6 sehingga menghasilkan tegangan 12 volt. Komponen aki. Di sini komponen aki ada sel elektrokimia, terminal positif dan negatif, pelat timbal, separator, wadah atau casing. Lanjut. Analisis material. Material sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan pemanfaatan arus listrik yang dihasilkan dari sebuah reaksi kimia ataupun arus listrik yang menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia banyak. Banyak pemanfaatan sel elektrokimia digunakan untuk menghasilkan teknologi terbarukan di dalam proses pengembangannya. Sel elektrokimia dapat menghasilkan reaksi kimia berlangsung spontan ataupun tidak spontan berdasarkan tingkat oksidasi reduksi suatu elektroda. Pelat timbal. Material pelat timbal aki basah terbuat dari timah hitam atau timbal Pb dan lead dioxide PbO2. Plat negatif terbuat dari timbal hitam atau timbal Pb yang berwarna abu-abu. Plat positif terbuat dari lead dioxide atau Pb02 yang berwarna coklat. Wadah atau casing. Wadah atau casing ini biasanya terbuat dari plastik tahan korozisi yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung plat timbal dan elektrolit. Lanjut. Analisis material terminal positif katoda pada baterai. Lithium kobalt oksid biasanya digunakan pada baterai lithium ion memiliki kapasitas energi tinggi tapi stabilitas termalnya relatif rendah. Terminal negatif baterai grafit. Material anoda yang paling umum pada baterai lithium ion karena stabilitas siklus tinggi dan kemampuan untuk interkalasi ion lithium. Silikon memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi daripada grafit, tetapi masalah utama adalah ekspansi volume selama siklus yang menyebabkan degradasi. Lanjut ya. Analisis material separator. Separator pada aki basah adalah bahan non-konduktif yang memisahkan plat positif dan negatif dalam aki. Separator berfungsi untuk mencegah kontak langsung antara plat positif dan negatif yang dapat menyebabkan korsleting atau hubungan singkat. Memastikan elektrolit dapat mengalir dengan baik di antara plat-plat sehingga reaksi kimia dapat terjadi dengan efisien. Separator aki biasanya terbuat dari serbuk zeolit, yaitu kristal alumini silikat yang memiliki struktur kerangka berupa rongga-rongga. Rongga-rongga tersebut diisi oleh ion-ion logam dan molekul air. Lanjut ke parameter proses. Parameter proses pembuatan plat. Pembuatan plat timbal meliputi langkah-langkah berikut. 1. Pengumpulan dan pemulihan timbal. Pengumpulan bahan baku. Timbal biasanya diperoleh dari biji galena PBS atau daur ulang baterai bekas. Pemurnian timbal mentah dilebur untuk memisahkan kotoran seperti oksida, belerang, dan logam lain menggunakan proses seperti proses primetalurgi pemanasan tinggi, proses elektrolisis untuk menghasilkan timbal murni. 2. Peleburan timbal. 3. Pencetakan. 4. Penggilingan. 5. Pemotongan. 6. Penyelesaian akhir. Dan 7. Pengujian kualitas. Parameter proses pemasangan plat. Pemasangan plat timbal ke dalam sel aki basah merupakan langkah penting dalam proses pembuatan aki, di mana plat timbal ini bertindak sebagai elektroda untuk proses penyimpanan energi dalam bentuk reaksi kimia. Langkah-langkah pemasangan plat timbal sebagai berikut. Plat tersebut disusun dalam sebuah wadah atau sel dengan jarak tertentu, lalu dipisahkan oleh separator untuk mencegah plat positif dan negatif bersentuhan langsung agar menghindari suatu konsleting. 2. Plat tersebut biasanya disusun secara berlapis dalam urutan tertentu untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengisian daya. 3. Pengisian elektrolit. Setelah plat terpasang, larutan asam sulfat H2SO4 dimasukkan sebagai elektrolit ke dalam sel.
2. Gunakan sarung tangan karet, kacamata pelindung, dan apron untuk melindungi diri dari percikan asam. 3. Corong atau alat bantu untuk memudahkan pengisian tanpa tumpah. 4. Konsentrasi asam sulfat harus tepat untuk memastikan reaksi kimia yang efisien dalam proses pengisian dan pengosongan baterai. Parameter proses pengisian awal forming. Pengisian awal setelah elektrolit ditambahkan, baterai akan menjalani proses pengisian awal atau forming. Selama proses ini, arus listrik rendah dialirkan melalui sel untuk mengubah timbal menjadi timbal dioksida pada plat positif dan timbal sulfat pada plat negatif. Proses ini juga memastikan bahwa sel memiliki kapasitas yang optimal dan siap untuk digunakan. 5. Dan yang terakhir, pengujian dan pengecekan kualitas. Pengujian parameter pengecekan kualitas sebagai berikut. Kapasitas aki diuji dengan memberikan beban tertentu untuk mencatat waktu pelepasan energi. 2. Tegangan. 3. Bocoran. Ya, itu parameter prosesnya. Kesimpulan, pembuatan aki adalah proses melibatkan aneka macam tahapan krusial mulai menurut pemilihan bahan standar sampai pengujian akhir buat memastikan kualitas dan keamanan produk. Bahan primer yang dipakai pada pembuatan aki merupakan timbal PP dan timbal PBB, PbO2, asam sulfat H2SO4, dan bahan pendukung misalnya plastik buat casing. Proses ini meliputi pembuatan plat timbal, pengisian elektrolit, dan perakitan komponen primer. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah tutur kata, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.